Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang ditunggu-tunggu oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 akhirnya tiba juga ya. Jadwal seleksi wawancara untuk guru penggerak itu sudah muncul di akun ya. Namun kabar dari asesor yang menjadi sumber kami mengatakan bahwa yang baru muncul ada jadwal untuk menyusun atau menyepakati jadwal sesama asesor ya. Jadi dalam 2-3 hari ke depan jadwal itu insya Allah sudah muncul di akun peserta masing-masing ya. Nah, persoalannya adalah setelah jadwal muncul, apa yang harus disiapkan oleh teman-teman semua ya, untuk memastikan bahwa teman-teman siap untuk wawancara dan memastikan memperoleh gelar lulus seleksi wawancara guru penggerak ya. Jadi jadwal wawancara itu perlu saya jelaskan ya. Yang pertama, asesor itu menyepakati jadwal. Jadi ada 2 orang asesor yang menyepakati jadwal atau membuat jadwal bersama itu dijadwalkan 2-4 November 2023 ya. Jadi dalam 2 hari itu asesor itu akan menyepakati jadwal ya. Biasanya setiap asesor itu punya kandidat sekitar 50 orang ya per pasangan asesor gitu ya. Sedangkan jadwal wawancara sendiri itu adalah 6 November sampai 6 Desember ya, atau sekitar ini sekitar 27 hari kerja aktif ya. 20 hari kerja aktif ya. Kita karena asesor itu tidak mungkin mewawancara di hari Minggu gitu ya, atau tanggal merah jika memang ada tanggal merah. Nah, dalam satu hari itu ada 6 slot wawancara. Mulai dari jam, kalau saya tidak salah, dari jam 8.30 sampai malam ya. Dan untuk setiap slot itu waktunya ya itu 90 menit untuk setiap orang ya. Jadi satu slot itu satu kandidat 90 menit. Tapi 90 menit ini bukan 90 menit wawancara ya. 90 menit ini dibagi untuk asesor 1 ya. Kemudian asesor 2 ya. Yang ini ya, ini 60 menit. Nah, 60 menit tapi boleh saja nanti asesor satunya lebih-lebih 40 menit, tapi akumulasi dari 2 asesor ini adalah 60 menit. Kemudian selanjutnya dijadwalkan itu 30 menit untuk integrasi ya. Integrasi nilai. Nah, seperti itu. Nah, biasanya dalam integrasi nilai ini kandidat akan diminta untuk keluar ya. Nah, samalah seperti tutorial dari semua video YouTube yang ada gitu ya. Dari 30 menit itu setelah diwawancara asesor akan meminta untuk kandidat keluar, kemudian 2 asesor akan mengintegrasikan nilai ya yang diperoleh masing-masing gitu. Nah, selanjutnya yang penting untuk persiapan dalam wawancara ini adalah teman-teman atau para kandidat harus mengerti prosedur atau tahapan dalam wawancara ya. Nah, yang pertama adalah kandidat itu tidak melakukan komunikasi langsung dengan asesor yang akan wawancarai ya, tapi ada istilahnya pemantau ya. Kenapa disebut pemantau? Karena sesekali ya orang yang bertugas atau bapak ibu yang bertugas sebagai pemantau ini akan masuk ke dalam Google Meet atau Zoom yang digunakan untuk wawancara gitu. Karena dia akan memantau jalannya proses wawancara. Dia juga akan mengatur ketika ada permintaan pindah jadwal atau reschedule dari kandidat ke asesor atau dari asesor ke kandidat ya. Itu tugasnya pemantau. Nah, yang kedua adalah ketika sudah masuk proses wawancara, itu akan dimulai dengan perkenalan ya. Perkenalan antara 2 orang asesor. Biasanya asesor 1 akan memperkenalkan asesor 2 terhadap kandidat gitu ya. Nah, biasa juga kalau ada pemantau, maka pemantau juga akan diperkenalkan oleh asesor ya. Tapi ini sangat jarang terjadi. Kemudian yang ketiga, sama seperti saya sampaikan tadi, proses wawancaranya itu sendiri berlangsung selama 1 jam ya. 30 menit oleh asesor 1 atau lebih dan 30 menit oleh asesor 2. Masing-masing akan bertanya terkait 5-4 kompetensi. Sehingga totalnya itu ada sekitar 10 kompetensi ya. Terkait dengan kompetensi ini silakan nonton video kami terkait dengan kompetensi yang dicari oleh asesor. Kemudian yang selanjutnya adalah kandidat akan diminta keluar ya. Sehingga asesor akan lebih mudah untuk melakukan integrasi nilai. Integrasi nilai yang dimaksud adalah karena masing-masing asesor itu menilai kompetensi yang berbeda. Kecuali ya seperti itu ya. Ke masing-masing asesor akan menilai kompetensi yang berbeda, sehingga itu berdua terus diintegrasikan ya. Apakah asesor 1 setuju dengan nilai asesor 2 dan seterusnya. Intinya adalah integrasi nilai. Kemudian persiapan untuk wawancara ini penting ya. Yang pertama adalah internet yang baik atau standar
ya. Saya sangat menyarankan untuk bisa pakai WiFi ya. Mungkin bisa ke warkop ya, ke warung kopi gitu ya, ke warkop ya untuk memastikan internetnya bagus. Atau bisa juga di rumah kalau ada WiFi dan ada cadangan ya. Ada cadangan kalau sudah pakai WiFi ada cadangan tethering HP ya. Seperti itu. Karena sangat banyak kandidat yang kemudian jaringannya kurang bagus ya, keluar masuk room kemudian atau tidak terdengar oleh asesor suaranya sehingga asesor mungkin saja bisa jadi jengkel ya karena asesor juga manusia gitu ketika moodnya terganggu itu bisa berubah penilaiannya ya. Oke, yang pertama adalah internet yang baik atau standar ya, menggunakan WiFi dan selalu ada cadangan HP untuk tethering ya. Selanjutnya adalah menyiapkan kartu tanda pengenal. Ini juga penting karena biasanya ada asesor akan meminta untuk menunjukkan kartu tanda pengenal kemudian di screenshot ya. Kalau tidak ada KTP bisa menggunakan SIM atau surat izin mengemudi atau tanda pengenal yang lain yang memastikan bahwa itu bapak atau ibu ya. Jangan baru di situ kemudian cari HP-nya, KTP-nya mana, KTP-nya mana. Wah, itu bisa membuat mood juga berubah. Kemudian, nah ini juga terkadang ada kandidat yang masuk dengan menggunakan akun orang lain sehingga nama yang muncul bukan namanya dia. Nah, ini jadi persoalan karena ini kan di record ya, di record sehingga kalau bukan namanya yang muncul itu agak ganjil ya. Sehingga tolong dipersiapkan untuk menggunakan akun Google yang sesuai dengan nama kandidat sehingga pada saat wawancara itu nama kandidat yang terrecord. Nah, seperti itu ya. Kemudian, nah ini penting, menyediakan air putih atau sejenisnya. Ya, kadang-kadang mungkin kepanasan, kehausan atau batuk-batuk karena apa? Karena gelisah atau karena kurang percaya diri. Nah, itu asesor akan menawari, silakan diminum dulu atau boleh minta izin kalau memang mau minum ya. Nah, boleh kami minum air putih Pak? Boleh, silakan. Air putih, air hitam, air coklat terserah ya. Yang penting boleh minum dulu ya. Itu asesor pasti akan memberikan kesempatan untuk minum ya, seperti itu. Kemudian, nah pada saat wawancara itu di ruangan yang kondusif ya. Sangat sering itu diceritakan bahwa banyak ibu-ibu yang misalkan ya, ibu-ibu ya yang punya anak kecil pada saat wawancara anak kecilnya lari-lari di belakangnya gitu ya. Nah, itu sangat mengganggu. Kalau teman-teman memang Bapak Ibu wawancara di rumah, tolong itu di belakangnya itu dinding. Sehingga tidak mungkin ada orang yang lalu-lalu di belakangnya atau sandar di dinding. Sehingga tidak mungkin ada yang lalu-lalu di belakangnya gitu ya. Kalau perlu kunci diri dalam kamar, kok waktunya cuma 1 jam ya. Minta dulu istrinya atau suaminya untuk menjaga anak-anaknya sehingga tidak mengganggu. Ya, seperti itu ya. Ini sangat penting, ini ruangan yang kondusif ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah persiapan untuk wawancara. Ini mungkin yang terakhir yang perlu saya sampaikan. Teman-teman sudah memiliki list pengalaman teman-teman sesuai kompetensi ya. Untuk yang baru pertama kali menonton video dari channel Eva Privat mungkin akan bertanya, yang mana yang dimaksud? Pengalaman yang mana yang dimaksud ya? Nah, silakan dinonton terkait dengan hal-hal apa saja yang ditanyakan oleh asesor ya terkait dengan kompetensi dan perilaku seperti apa yang ingin dilihat ya. Kemudian mengetahui semua kompetensi yang ditanyakan ya, ini harusnya kebalik. Yang pertama adalah harusnya mengetahui kompetensi, ini harusnya ke atas sini, yang ini ke bawah ya, seperti ini. Jadi setelah mengetahui kompetensi, silakan membuat list pengalaman sesuai dengan kompetensi. Sekali lagi yang ditanyakan hanya pengalaman ya pada satu wawancara. Kemudian yang terakhir adalah silakan menonton video untuk wawancara guru penggerak, tentu saja dari video channel Eva Privat untuk mengetahui kompetensi yang ditanyakan dan perilaku yang diharapkan muncul dalam pengalaman itu. Baik, sekian dari channel Eva Privat. Silakan bersiap Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10 untuk memastikan lulus dalam wawancara calon guru penggerak ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.